Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Kamis, 7 Juli 2022, Pekan Biasa ke-14. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab Hosea, bab 11 ayat 1b, 3 sampai dengan 4, 8c sampai dengan 9. Mazmur bab 80 ayat 2 sampai dengan 3b, 15 sampai dengan 16. Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai dengan 15. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pengutusan 12 murid. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, setelah ditolak di Nazaret, Yesus mengalihkan perhatiannya ke daerah pedesaan di Galilea. Ia berkeliling dari satu desa ke desa lain dan mengajar di situ. Mungkin karena inilah ia lalu merasakan perlunya keberadaan orang-orang yang dapat mendukung karyanya. Yesus pun memutuskan untuk melibatkan murid-muridnya secara aktif agar warta kerajaan Allah menjangkau daerah yang lebih luas. Para murid diutusnya pergi ke berbagai tempat berdua-dua. Tampaknya ini menggambarkan kebiasaan jemaat Kristen perdana
yang biasa pergi merasul berdua-dua dalam rangka mewartakan agama Kristen. Dengan berdua, mereka bisa saling mendukung, apalagi menurut pandangan orang Yahudi, suatu kesaksian baru dianggap sah kalau dinyatakan oleh setidaknya 2 orang. Sebelum pergi, para murid diberi kuasa atas roh-roh jahat, sebagaimana Yesus berkuasa mengusir roh jahat dari dalam diri manusia. Dengan pemberian kuasa itu, para murid dimampukan untuk melakukan hal yang sama. Bagian akhir perikop ini menggambarkan pelaksanaan tugas pengutusan tersebut oleh para murid. Rupanya ada 3 hal yang mereka kerjakan. Pertama, pewartaan Injil Kerajaan Allah yang diharapkan membawa orang pada pertobatan. Kedua, pengusiran setan-setan. Dan ketiga, penyembuhan orang sakit dengan pengolesan minyak. Pengusiran setan dan penyembuhan orang sakit menjadi tanda bahwa kerajaan Allah sudah datang ke dunia. Yang kiranya perlu mendapat perhatian lebih adalah bagian tengah perikop ini yang berisi sejumlah petunjuk bagi para utusan. Dalam perjalanan ke daerah misi, banyak hal dilarang untuk dibawa. Hanya sedikit yang diperbolehkan. Petunjuk ini pada dasarnya menuntut para utusan untuk fokus pada tugasnya. Hal-hal lain tak perlu dicemaskan karena Tuhan yang mengutus mereka. Dialah yang akan menyediakannya. Karena itu, bawalah barang yang perlu saja. Jangan seperti orang pindahan. Langkah yang diambil Yesus sungguh tepat. Setelah sekian lama menyertai Dia, sudah saatnya para murid mandiri dan diutus untuk melaksanakan tugas yang sesungguhnya, yakni mewartakan Injil, mengabarkan kepada masyarakat di berbagai tempat bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dengan keterlibatan mereka, kabar baik itu semakin cepat tersebar kemana-mana. Dalam menjalankan tugas, para murid dilarang membawa ini dan itu. Mereka mesti tampil sederhana dan fokus pada tugas mereka. Masyarakat mesti disapa sedemikian rupa sehingga mereka mau mengubah haluan hidup mereka, mau bertobat agar layak menyambut hadirnya kerajaan Allah.
Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita murid-murid Yesus masa kini mungkin tidak punya kemampuan menyembuhkan orang sakit, juga mengusir roh-roh jahat. Namun, kita tetap tidak bisa mengelak dari tugas perutusan untuk mewartakan Injil dan mengantar orang-orang pada pertobatan. Tentunya masih banyak hal lain yang bisa kita lakukan sesuai dengan situasi kita masing-masing. Murid-murid Yesus juga jangan sampai lupa kita diutus untuk mempertobatkan orang lain. Baiklah itu dimulai dengan diri sendiri. Aneh jika kita yang mau mempertobatkan malah dosanya lebih banyak dari mereka yang dipertobatkan. Lebih aneh lagi kalau mereka mau bertobat, tapi kita sendiri malah enggan untuk itu. Kita memang murid-murid Yesus, tapi kita tak lepas dari dosa dan kekurangan. Mari kita mengakui hal itu dan dengan rendah hati memohon pengampunan Tuhan. Semoga Dia yang mengutus kita menguatkan dan mendampingi kita dalam menjalankan tugas perutusan yang kita emban. Saudara, ambillah waktu untuk hening sejenak. Rasakan suasana di sekitar Anda saat ini. Dengarkan kembali seruan Tuhan bagi para murid-Nya. Pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Seruan ini berlaku juga untuk Anda. Bangunlah niat untuk meneruskan warta Tuhan itu kepada keluarga, komunitas, dan masyarakat sekitar. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau mengikut sertakan aku untuk mewartakan kerajaan Allah di dunia. Utuslah Roh Kudus untuk menerangi jalan hidupku, agar tugas perutusan yang dipercayakan kepadaku dapat terlaksana dengan baik dan membawa banyak orang untuk datang kepadamu. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Kamis. Salam sehat selalu. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.